Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfahmi Saputra, Eskom Mkom, selaku dosen program studi Sistem Komputer, dosen tetap program studi Sistem Komputer di Universitas Pembangunan Pancabudi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya membahas tentang mata kuliah robotika pada semester ini. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT di bidang pengajaran khususnya. Nah, pada saat ini mata kuliah yang saya bawakan adalah mata kuliah robotika, yang mana deskripsi mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di Universitas Pembangunan Pancabudi, khususnya di program studi Sistem Komputer, dengan beban SKS 3 SKS yang diampuh oleh mahasiswa semester 4. Dan di sini saya juga membuat RPS dengan tim, yaitu dengan rekan saya 2 orang berikutnya, yaitu Bapak Herdianto STMkom dan Bapak Muhammad Amin Eskom Mkom. Nah, di sini kami membuat RPS tersebut untuk bertujuan untuk mengembangkan keilmuan terkait robotika dan pengembangan secara industri. Mata kuliah robotika ini mempelajari sejarah robotika, jenis-jenis robot yang ada, fungsi robot, dan interaksi robot dengan manusia. Lalu proses bagaimana pembelajaran robot serta pengaplikasian proyek mobile robot. Artinya selain mobil robot bisa juga banyak lagi yang ia bisa berkembang di industri robotnya. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah robotika ini ada beberapa. Yang pertama, mampu berkontribusi dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan skill melalui mata kuliah robotika. Yang kedua, mampu meningkatkan kedisiplinan dalam setiap pengerjaan tugas ataupun proyek. Dan yang ketiga, mampu bertanggung jawab atas keahlian secara individu di bidang robotika. Materi-materi yang disampaikan dalam pembelajaran ini selama 1 semester yaitu ada 12 item. Yang pertama, robotik fundamental, yang mana kita akan membahas tentang dasar-dasar robotika. Selanjutnya, mekanik robot. Selanjutnya ada sensor dan aktuator, membedah tentang sensor dan aktuator bahkan sampai nanti mikrokontrolernya. Selanjutnya yang keempat, sistem kontrol. Ada juga kita pelajari metode PID control, model kinematik. Jadi ada juga kita pelajari tentang model pergerakan holonomik dan non holonomik. Baru kita bahas juga terkait program, yaitu berbasis bahasa C maupun C++ for robotik. Habis itu kita membuat project, yaitu nanti projectnya ini kita bahas tentang mobile robot. Ada juga kontrol embedded, robot vision, dan terakhir nanti pengembangan robotika pada industri. Terkait itu ada beberapa penunjang, yaitu beberapa referensi untuk pengembangan dari keilmuan robotika ini, yaitu saya menggunakan buku robotika, yang mana buku ini buku dasar terkait robotika yang didesain oleh Bapak Endra Purwono, yang mana terkait robotika, desain kontrol, dan kecerdasan buatan. Habis itu dibahas juga ada buku yang dibahas tentang embedded robotik, theory of applied robotic, dan design autonomous mobile robotic. Nah, robots, dan itu semuanya merupakan buku-buku referensi, dan ada juga bahan buku ajar yang saya buat untuk pengembangan referensi dari mata kuliah robotika. Sistem pembelajaran di sini saya menggunakan blended learning, yang mana di situ 70% offline atau tatap muka dan 10% Zoom meeting. Karena terkait nanti teknisnya di lapangan, ada juga 20% kita observasi di lapangan, berkunjung di beberapa industri yang sudah menggunakan peralatan robotik. Interaksi dosen dan mahasiswa di sini saya bikin dia ada interaktif seperti diskusi perkuliahan. Habis itu ada juga LMS-nya, yaitu Learning Universitas Pembangunan Pancabudi,
Secara online saya menggunakan Zoom dan bisa melalui WhatsApp bisnis ataupun WA saya untuk berdiskusi. Bobot penilaian saya membagi itu menjadi 4 bagian. Yang pertama ujian itu 50%, tugas itu ada 30%, 10% diskusi, dan 10% lagi kuis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, pada siang hari ini kita mengajar tentang dasar-dasar robotika, yang mana ini merupakan pertemuan pertama kita. Jadi pertemuan pertama kita ini membahas tentang apa sih sebenarnya yang dinamakan dengan robotika. Jadi kita bahas tentang robotika dasarnya, habis itu kita juga bahas tentang sejarah-sejarah robot, dan nanti kita bahas tentang bagaimana sebenarnya cara pembuatan robot itu. Ya, sebelum sampai di situ kita harus mengenal dulu. Robotika adalah bidang ilmu yang berhubungan dengan perancangan, pembuatan, dan operasi robot. Dalam presentasi ini kita akan menjelajahi konsep-konsep dasar dari robot sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat sejarah robotika, yang mana dulu pada zaman kuno ada namanya automata kuno, yang mana penemu automata kuno itu di Yunani pada abad 4 sebelum Masehi, merupakan tonggak sejarah pertama kali perkembangan yang namanya robot. Ya, selanjutnya masuk di 1961, yang mana 1961 ini robot industri. Ya, sudah masuk di dunia industri robot itu. Ya, dia ada bahas nama ini menjadi robot industri pertama di dunia yang digunakan dalam pembuatan tertentu. Artinya pabrik sudah menggunakan beberapa robot. Ya, selanjutnya eksplorasi antariksa ini robotika juga bermain peranan penting dalam eksplorasi antariksa, seperti pembuatan robot jelajahi Mars rover. Nah, itu udah sampai saat ini dan banyak lagi perkembangannya. Sampai saat ini bisa juga kita bahas tentang AI-nya. Ya, jadi penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu juga sudah berkaitan dengan robot, ya. Selanjutnya, komponen-komponen pada robot, ya. Komponen-komponen sederhana pada robot, yang pertama ada namanya sensor. Setiap robot itu ada sensornya. Yang mana sensor itu dia akan menangkap sebuah data atau informasi dari lingkungan sekitar. Nah, sensor itu contohnya seperti sensor cahaya, ya, sensor suhu, sensor suara, dan yang lainnya. Nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam lagi terkait sensor. Nah, selain sensor ada namanya aktuator. Yang mana aktuator itu bagian robot yang bertanggung jawab untuk memberikan gerakan pada robot. Jadi kinematikanya itu ada di aktuatornya, pergerakannya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah itu ada di aktuator. Nah, yang mana seperti misalnya motor dan yang lainnya. Ya, selanjutnya ada namanya prosesor dan controller. Nah, ini hal yang paling penting dari segalanya. Ya, kalau bisa dibilang ini namanya otak dari semua komponen ini. Jadi dalam satu robot itu otaknya ada di prosesor dan kontrolernya. Biasa disebut microcontroller atau mikroprosesor. Nah, ini banyak, dia berfungsi untuk, ya, sebagai otaknya untuk mengalihkan bagaimana data-data yang diinformasikan dari sensor tadi akan dieksekusi. Ya, inilah nanti dia di sini semuanya. Di prosesor dan controller. Banyak contohnya seperti Arduino, ya, Raspberry, ya, bisa juga Node MCU dan yang lainnya. Itulah dia. Nah, jenis-jenis robot. Jadi ada namanya robot bergerak. Yang mana robot bergerak ini dapat bergerak di luar stasiun kerja, artinya di luar lini dari yang sudah ditentukan, seperti misalnya mobil dan robot jelajah. Nah, artinya dia tidak, misalnya ada jalur, dia tidak berkaitan dengan jalurnya. Dia bebas bergerak kemana saja. Contoh sederhananya macam robot Jepang itu namanya Asimo. Ya, Asimo itu sudah dikombin dengan kecerdasan buatan
yang mana robotnya itu bergerak berdasarkan sekeliling dia. Jadi dia bergerak bukan berdasarkan apa yang sudah diperintahkan saja, tapi dia bergerak berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di sekeliling. Itulah namanya robot bergerak. Selanjutnya ada namanya robot stasioner, yang mana selalu beroperasi di dalam stasiun kerja, ya, dan terbatas dalam gerakan seperti robot pabrik. Nah, misalnya robot tangan. Robot tangan itu misalnya memindahkan dari satu barang dari satu tempat ke tempat yang lain, dia hanya bisa itu saja. Ya, misalnya ada yang barangnya beratnya sekian kilo, dia harus ke stage A. Barangnya di bawah sekian kilo, dia harus di stage B. Maka dia itu saja kerjaannya. Ya, dia sudah ditentukan stasiun kerjanya. Udah ada line flowernya. Nah, selanjutnya robot berkinerja tinggi. Nah, kalau ini robot berkinerja tinggi ini sudah banyak dikembangkan. Dirancang untuk melakukan tugas-tugas fungsional yang kompleks seperti robot bedah. Kalau kalian pernah nonton Iron Man, namanya Jarvis. Ya. Nah, jadi kayak asisten itu udah seperti ini dia. Dia bisa melakukan apa saja. Nah, selanjutnya aplikasi robotika. Ada beberapa robotika yang sudah diimplementasikan. Nah, bahkan sudah kita gunakan baik itu di dunia maupun di Indonesia sendiri. Seperti di pertanian. Nah, saat ini ada satu robot yang sudah dikembangkan oleh Jepang, yaitu robot pertanian. Yang mana dia akan mengelilingi menggunakan drone untuk melihat kapasitas panennya ini kapan. Nah, ya, panennya ini kapan. Jadi udah bisa ditentukan. Misalnya ada sawah nih 20 hektar. Nah, maka robot itu akan berjalan. Ini panennya kapan ini? Itu dia. Selanjutnya ada kedokteran. Nah, kalau kedokteran udah banyak. Ya kan? CT scan. Robot itu bukan berarti dia bergerak, ada tangan, ada enggak ya. Ya, CT scan juga masuk. USG 4 dimensi juga masuk. Dan yang lainnya, banyak lagi sebenarnya. Dah, yang selanjutnya otomotif. Ah, kalau otomotif udah jelas lah ya. Mobil-mobil udah banyak pakai otomotif, perancangan aplikasi otomotifnya. Keuntungan dan tantangan robotika. Yang mana di sini keuntungannya adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memperpanjang jangkauan dan mengurangi resiko lingkungan. Artinya, kalau kita bekerja dengan manusia di pabrik, sebuah pabrik, kalau kita bekerja dengan adanya manusia dan dengan adanya robot, aktivitas pekerjaan robot dan manusia mana yang lebih efektif? Nah, itu dia. Memang mungkin secara manusiawi kita kejam. Tetapi pada hakikatnya ketika kita main di industri, yang dibutuhkan adalah apa? Produktivitas dalam pekerjaan. Ya, itu dia. Jadi misalnya dia bagian pengecekan barang, maka dia akan mengecek barang terus. Pemindahan barang, maka dia akan memindahkan barang terus. Dia tidak akan berhenti. Selanjutnya ada juga tantangannya. Walaupun ada keuntungan, tetapi ada juga tantangannya. Apa tantangannya? Robotika menghadapi tantangan yang signifikan dalam bidang kemampuan keamanan dan kebijakan regulasi. Yang jadi masalah adalah keamanan. Ya, terkadang undang-undang yang kita buat atau kita bedah di Indonesia ini tidak bisa mengamankan sebuah teknologi terbaru. Nah, maka banyaklah permasalahan-permasalahan seperti cybercrime dan yang lainnya. Nah, itu dia. Nah, ini salah satu contoh robot, yaitu robot mobil. Ya, robot sederhana yang dibuat biasanya kalangan mahasiswa ataupun siswa biasa membuat robot ini. Yang mana robot ini bergerak berdasarkan sensor penggerak. Namanya ultrasonik. Dia bergerak berdasarkan sensor, ini microcontrollernya dan ini motor DC-nya. Nah, kita lihat apa saja komponennya. Yang pertama adanya namanya Arduino Uno. Arduino Uno itu adalah microcontroller dari robot ini.
otak yang sudah kita isi programnya. Ya, ini dia, di sini dia. Nah, yang mana mikrokontroler yang dapat diprogram untuk mengendalikan berbagai perangkat elektronik. Nah, jadi dia banyak bisa dikendalikan. Yang kedua, ada juga namanya motor DC. Motor DC itu rodanya. Setiap roda ada dinamonya. Itu namanya motor DC. Inilah penggeraknya nanti. Yang ketiga ada motor servo. Motor servo itu di bawah ini. Nah, di bawahnya ini sensornya supaya apa? Supaya penggeraknya. Jadi sensor gerak ini dia akan diam, tetapi di bawahnya pakai motor penggerak juga. Namanya motor servo. Dia akan menggerakkan kanan, kiri, dilihat sekitarnya. Selanjutnya inilah dia ada namanya sensornya tadi, sensor jarak. Yaitu ultrasonik, yang mana mendeteksi jarak dari objek terdekat sampai yang terjauh. Jadi dia ada batasannya, ketika sudah mendekat maka dia menghindar. Nah, jadi dia ada rodanya tadi jalan, tengok ada hambatan di depannya, pakai sensor terdetek, maka dia akan menghindar. Nah, kurang lebih seperti itu, terus menerus, sehingga tidak terjadi yang namanya kecelakaan. Nah, ini simple, sederhana, dan codingannya juga nggak susah. Nah, perancangan robot yang tadi, yaitu mobil robot tadi, yang pertama ada rangkanya. Nah, kalau di pasaran rangka sudah dijual. Tetapi kalau kalian mau desain sendiri rangkanya juga bisa. Nggak susah desainnya. Bisa pakai akrilik, ya kan? Jadi kalau ini dia berbentuk fiber. Itu dijual, ada juga dijual dia rangkanya aja, tidak terlalu mahal. Nah, jadi kita mendesain sendiri dan mengcoding sendiri gitu. Selanjutnya ada perancangan elektroniknya. Inilah Arduino Uno. Inilah mikrokontrolernya atau mikroprosesornya. Lebih tepatnya mikrokontrolernya yang nanti akan kita coding. Akan kita isi. Dia di dalamnya akan kita isi perintah-perintah ataupun instruksi yang akan kita implementasikan. Nah, desain mekaniknya. Nah, kalau ini kan dia kayak lengan robot. Nggak berkaitan dengan itu. Tapi ini desain mekanik yang bisa dimainkan, ya. Jadi kita desain dulu seperti apa dia nanti. Jangan pula kalian mau buat mobil robot ternyata desainnya tidak ada bannya, tidak bergerak dan yang lainnya, kan gitu. Nah, untuk codingan dasar untuk robot ini, yang pertama kita pemrograman motornya, motor DC-nya, membuat kode untuk mengendalikan motor DC agar dapat bergerak ke depan, mundur, atau berbelok kanan dan kiri. Nah, itu di-coding dia. Habis itu sensor juga di-coding. Nah, jadi kita deteksi dulu sensornya. Nah, nanti ini sensor ini masuk ke port mana, sensor ini masuk ke port mana. Nanti ada codingannya. Selanjutnya ada servo motor control, yang mana di sini menulis kodenya atau kita desain atau kita ketik kodenya untuk mengendalikan si servonya tadi, ya. Dan yang terakhir logika dan keputusannya. Nah, itu kita harus bermain di logika. Yang namanya kita harus pembuatan aplikasi atau ngoding, kita harus buat ini logikanya, harus ada. Ya. Nah, ini contoh konfigurasi motor DC. Yang mana di sini kalau code-nya adalah source code-nya const bit, baru dibuat dulu in1 yang mana nanti di sini dia portnya kedua, yaitu dia masuk ke kiri. Jadi kalau kita masukkan di Arduino IDE, nah, nama teks editornya Arduino IDE, maka nanti dia di sini port 2, baru nanti kita masukkan yang ke kiri port 3, yang ke kanan port 4, yang ke kanan lagi port 5. Jadi itu kontrol untuk mengaktifkannya. Selanjutnya baru kita bikin dia konstannya. Nah, ini tipe datanya, yaitu konstan, kita masukkan dia echo slash kiri dan trigger slash kiri. Ya, ini portnya 12 dan 13. Artinya nanti di Arduino ada portnya 12, 13, 1, 2 dan yang lainnya. Nah, ini juga yang kanan A0 sama A1. Sedangkan yang ini pembacaan sensor. Nah, kita deteksi dulu sensornya ada di port berapa. Nah, jadi pemasangan kabelnya itu ya, kabel female atau male itu kita lihat. Jadi sensor yang ke kiri kemana, baru pembacaan serial beginnya 9600,
baru kita bikin dia printf. Kalau udah baca dia, maka muncul mulai baca sensor. Nah, artinya udah jalan, baru dia masuk ke codingan berikutnya. Nah, dari situ implementasi dengan Arduino tadi, yang pertama tahapannya adalah menghubungkan sensor dan motor pada Arduino dengan menggunakan breadboard. Ya, jadi kita gunakan breadboardnya untuk menghubungkannya. Selanjutnya yang kedua, kita tulis dulu kode programnya di Arduino IDE. Ya, yang seperti yang tadi ya, ada codingannya, itu yang kita ketik. Habis itu kita compile. Kita compile ke Arduino, baru kita desainlah si mobil robot tadi. Loading programnya dan kita uji. Nah, setelah itu baru kita masuk dalam pengujian. Ya, baik, itu saja mungkin dari pertemuan pada hari ini, yang mana pertemuan dasar-dasar robotika itu sederhana, simple, tapi nanti kita masuk ke codingan berikutnya. Nah, ya, baik, kira-kira ada yang ingin bertanya, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Abdullah Samarik, NPM saya 2114 330333. Di sini saya ingin bertanya, Pak. Mungkin untuk saat ini, Pak, robot apa yang seperti apa yang digunakan di industri? Baik, robot yang saat ini digunakan di industri. Udah itu saja? Oke, silakan duduk. Saat ini robot-robot yang sering digunakan di industri adalah yang pertama, itu kalau di bagian kesehatan, itu yang mendeteksi kesehatan juga, seperti detak jantung, ya kan? Itu EKG, atau juga kita bisa CT scan, ya. Kalau di bagian pertanian, dia juga bisa main di robot-robot yang image processingnya ada, ya, seperti dia pembacaan peta wilayah atau melihat kira-kira panennya kapan gitu. Nah, kalau yang di pabrik dan yang lainnya ada lengan robot biasanya. Ya, lengan robot itu biasa, arm robot itu biasa kita gunakan di pabrik itu. Nah, seperti ini kurang lebih dia akan memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu kira-kira, Ajis. Nah, gimana kira-kira? Pasti, Pak. Terus saya mau nanya juga, Pak, nih, teknologi apa yang digunakan dalam robot saat ini, Pak? Oke, itu banyak perkembangannya ya. Nah, saat ini ada namanya machine learning, ya, kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things. Itu semua saat ini sudah dikembangkan di dalam beberapa robot. Ya, robot itu berkembang sehingga dia tidak perlu berdasarkan codingan saja yang dia ada, tapi dia sudah memiliki knowledge base sederhana dan dikembangkannya, diimplementasikannya. Nah, contoh seperti misalnya robot yang bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Dengan cara, ya kamu bisa curhat dengan robot itu. Halo Ajis, apa kabar? Nah, ya. Kalau kamu lihat ada satu konten orang Indonesia di kamar kosnya itu, halo Google katanya. Ya kan? Dia di situ, di dalam itu dia bisa sharing. Dan si Google-nya itu sebagai robot tadi bisa mengaktifkan apa yang dia inginkan. Misalnya mematikan lampu, menghidupkan lampu, mematikan laptop, menghidupkan laptop atau komputer. Nah, jadi sudah sampai ke tahap seperti itulah teknologi yang saat ini. Maka dari itu harusnya kita berkembang untuk mempelajari bagaimana kita harus mendeveloper atau mengembangi atau membuat robot-robot yang lebih hebat. Ah, kira-kira seperti itu, Ajis. Ada lagi yang lain atau Ajis? Ah ya, siapa nama? Perkenalkan, nama saya Julpadli. Nah, bagaimana ya Pak cara kita yang sudah membuat robot otomatisasikan dengan smartphone kita? Oh, membuat robot yang sudah otomatisasi ke dalam smartphone kita. Iya. Nah, itu tadi ada satu teknologi yang saya bilang, Internet of Things namanya, IoT. Nah, dari IoT itu kita memanfaatkan yang namanya Wi-Fi, jaringan internet. Tentunya nggak pakai Arduino. Kalau Arduino itu tidak ada Wi-Fi-nya. Kita bisa pakai Raspberry, ya. Kita bisa juga pakai SP8266 yang bisa ada koneksi Wi-Fi-nya.
Nah, dari koneksi wifi-nya kita desainlah sebuah aplikasi yang ada di smartphone kita. Nah, kalau sederhananya saat ini biasa anak-anak mahasiswa tuh pakai yang Telegram yang sudah ada bootnya. Dia ngodingnya jadi outputnya adalah pakai Telegram. Nah, jadi mendeteksi di mana sebenarnya kereta dia saat ini. Jadi kan membuat sistem keamanan sepeda motor, gitu kan? Pakai boot Telegram. Rupanya kereta Syekh Fadli udah di 1 kilometer dari Pancabudi misalnya. Dari mana kita tahu? Notifikasi yang ada di Telegram. Jadi dia terkoneksi dari smartphone. Ya, itu dia. Ada lagi kira-kira? Gini Pak, kira-kira mahal nggak tuh Pak buat kita buat robot itu? Buat robot mahal atau tidak? Ya, dana yang dibutuhkan. Dana. Ya. Itu tergantung dengan kondisi robot yang diinginkan. Jelas yang namanya buat robot itu tidak kayak kita membuat aplikasi mobile ataupun aplikasi website biasa. Kenapa? Kalau aplikasi website sama mobile itu tidak perlu dana. Tapi kalau robot kita harus beli kabelnya, ya kan, mikrokontrolernya, sensornya. Tetapi mahal atau tidaknya itu berdasarkan kemampuan atau kualitas robot yang kamu buat. Tapi ingat, semahal apapun robot itu sudah ada pasarnya. Sederhananya robot pembersih lantai yang saat ini sedang banyak dibeli. Itu ada range harga dari 600, sejuta, 1.500.000. Dia udah bisa nyapu, ngepel, juga bisa kita bersih-bersihkan, debu udah hilang gitu. Itu berdasarkan kualitasnya di situ nanti. Jadi kalau harga tidak usah khawatir, semakin bagus kamu membuat alat tadi atau robot tadi, maka semakin mahal harga jualnya. Baik, mungkin dari sini waktu kita juga sudah terbatas. Ada lagi kira-kira sebelum kita tutup? Sudah? Mengerti kira-kira? Oke, baik, terima kasih. Untuk pertemuan kita hari ini begini saja. Wabillahi akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.